Pada tahun 2020, kita mendapatkan sebuah kabar dari studio Pixar mengenai keberadaan dari satu proyek animasi yang terbilang cukup ambisius dan sepertinya telah dinantikan oleh beberapa orang. Yap, proyek animasi tersebut adalah film spin-off dari Toy Story franchise yang akan berfokus pada karakter Buzz Lightyear. Nah, tapi kali ini, karakter Buzz yang akan kita ikuti bukanlah Buzz versi mainannya, melainkan Buzz versi manusia astronot yang dikatakan merupakan inspirasi dari terciptanya mainan Buzz Lightyear. Ketika kabar ini muncul, banyak orang menjadi sangat excited dengan proyek animasi ini karena ya bisa dibilang ini merupakan salah satu hal yang telah dinantikan oleh beberapa fans dari film Toy Story. Bahkan apabila kalian tidak pernah memikirkan soal ide tersebut, pastinya kalian juga bakal ikutan merasa excited dengan proyek animasi ini, mengingat tema yang dibawa oleh film ini merupakan luar angkasa dan seperti yang kita tahu, pastinya bakal ada banyak sekali hal yang bisa dibuat ataupun dieksplor oleh Pixar dengan tema yang seluas ini. Nah, setelah pengumuman tersebut, proyek animasi ini masih di tahap produksi dan juga pemasaran hingga pada tahun 2022, di mana film ini akhirnya siap untuk ditayangkan secara publik dengan judul Lightyear. Nah, tapi sebelum film ini akhirnya masuk ke penayangan global, kita mendapatkan sebuah kabar yang membuat banyak orang menjadi sangat concern atau khawatir terhadap film ini. Yap, kabar tersebut adalah mengenai adanya satu momen pelangi atau adegan LGBT yang ditambahkan ke dalam film ini. Pada saat kabar ini pertama kali muncul, media sosial benar-benar dihebohkan dengan kabar tersebut karena bisa dibilang ini merupakan pertama kalinya bagi Disney atau Pixar di mana mereka secara terang-terangan menambahkan unsur pelangi ke dalam karya buatan mereka. Nah, sebenarnya penambahan unsur pelangi ke dalam karya ini memang telah mereka lakukan sejak lama, namun pada saat itu kita tidak begitu menyadari akan hal ini dan Disney Pixar-nya sendiri tidak berusaha untuk mempromosikan hal tersebut. Hal ini bisa dilihat dari beberapa film yang rilis sebelum film Lightyear di mana mereka menyelipkan sedikit unsur tersebut namun tidak berusaha digembor-gemborkan oleh banyak media maupun Disney Pixar itu sendiri. Dengan kemunculan kabar ini, pastinya ada banyak sekali pihak di berbagai belahan dunia yang mengecam penayangan film Lightyear. Bahkan di negara kita saja, film ini pun akhirnya tidak dapat ditayangkan di bioskop meskipun pada saat itu poster dan promosi yang dilakukan oleh film ini terbilang sudah cukup besar. Orang-orang yang mengecam film Lightyear telah meminta Pixar untuk menghapus adegan singkat tersebut, dengan begitu mereka akan mau menayangkan film tersebut. Tapi sayangnya, Pixar tidak mau menuruti kemauan itu, bahkan sempat terjadi sebuah momen panas di mana sang penyuara dari karakter Buzz Lightyear di film ini, yaitu Chris Evans, sempat merendahkan orang-orang yang mengecam film ini hanya dikarenakan satu adegan pelangi yang sangat singkat. Meskipun telah mendapatkan banyak kecaman, namun Pixar masih tetap kekeh dengan pendirian mereka dan akhirnya film ini hanya bisa rilis di beberapa negara saja yang tidak begitu strict terhadap unsur pelangi. Tentu keputusan ini membuat film Lightyear akhirnya harus mengalami kerugian yang cukup besar. Tidak sampai di situ saja, film ini juga mendapatkan respon yang sangat negatif dari beberapa pihak. Bahkan seinget gua, ketika film ini pertama kali rilis, Lightyear mendapatkan rating sebesar 5,1 di situs IMDb. Jelas hal ini pun membuat Lightyear menjadi film buatan Pixar dengan rating yang paling rendah, yang bahkan lebih rendah daripada film Cars dan juga The Good Dinosaur yang pada saat itu menjadi film Pixar dengan rating yang sangat rendah. Nah, dengan semua hal ini, gue pun menjadi bertanya-tanya, memangnya seberapa jelek sih film ini sampai-sampai membuat ratingnya serendah itu? Apakah ini semua hanya dikarenakan satu adegan pelangi yang singkat saja hingga membuat banyak orang menjadi benci terhadap film ini, atau memang filmnya sendiri yang memang ampas? Well, setelah menonton film ini, gue sepertinya bisa memahami kenapa film ini menjadi tidak begitu disukai oleh beberapa orang terlepas dari adanya unsur pelangi di dalam film tersebut. Sedikit peringatan, pembahasan berikutnya ini bakal mengandung sedikit spoiler. Jadi buat kalian yang gak mau kena spoiler, lebih baik kalian tutup video ini dan nonton filmnya terlebih dahulu. Tapi kalau udah siap, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Nah, di bagian awal film ini, kita akan ditunjukkan dengan sebuah teks yang menjelaskan sedikit kronologi dari film Toy Story yang pertama, di mana Andy mendapatkan mainan Buzz Lightyear di hari ulang tahunnya, dan mainan tersebut ternyata dibuat berdasarkan film favoritnya. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa film Lightyear sebenarnya ada di dalam cerita Toy Story dan sudah menjadi basis dari terciptanya mainan Buzz Lightyear. Setelah penjelasan singkat tersebut, kita masuk ke bagian awal dari film ini yang menceritakan mengenai satu grup besar penjelajah luar angkasa yang baru saja tiba di sebuah planet misterius untuk melakukan sebuah ekspedisi. Ketika mereka mengetahui kalau planet ini memiliki banyak sekali bentuk kehidupan, mereka semua pun berusaha untuk melarikan diri dari planet tersebut dengan karakter Buzz Lightyear yang membawa kapal utama mereka.
Tapi sayangnya dalam usaha ini, ia malah membuat kapal mereka mengalami kecelakaan yang membuat sumber tenaga dari kapal tersebut harus rusak, dan hal ini pun memaksa semua kru kapal harus menetap di planet tersebut untuk sementara waktu. Nah, untuk menebus kesalahannya ini, Buzz dengan sukarela berpartisipasi dalam sebuah eksperimen hyperspace untuk bisa menciptakan sebuah kristal yang dapat menggantikan sumber tenaga dari kapal utama mereka. Nah, tapi resiko yang harus ditanggung dari eksperimen ini adalah Buzz akan selalu terkena time dilation di tengah percobaan yang membuatnya mengalami pelambatan waktu hingga akhirnya tanpa ia sadari kalau semua kru kapal telah membangun sebuah peradaban yang sangat maju di planet tersebut. Bisa dikatakan kalau bagian awal dari film ini merupakan satu-satunya bagian yang paling solid. Pada awalnya, film ini sudah terasa seperti film dengan genre sci-fi luar angkasa yang dikemas dengan sangat baik. Mereka mampu membangun sebuah dunia yang sangat luas dan diisi oleh deretan karakter yang cukup mudah untuk disukai. Suasana yang dihadirkan oleh film ini sudah seperti film Wall-E, sebuah film anak-anak yang mampu menghadirkan sebuah dunia yang terasa sangat dewasa dan juga nyata, namun masih sangat cocok untuk dinikmati oleh para penonton muda. Nah, terlepas dari persepsi Anda yang sudah rusak dikarenakan berbagai masalah yang terjadi kepada film ini, gue yakin kita semua bisa setuju bahwa setengah porsi awal cerita dari film ini benar-benar luar biasa. Nah, tapi ketika mereka memasuki bagian pertengahan cerita, oh boy, film ini seketika jadi agak berantakan. Salah satu faktor yang membuat film ini akhirnya mengalami penurunan kualitas adalah dikarenakan filmnya sendiri yang terasa seperti kehilangan arah. Dari yang sudah gue jelaskan sebelumnya mengenai bagian awal dari film ini, kita semua mungkin bakal mengira kalau film ini akan terus memiliki nuansa yang cukup dewasa dan juga lebih serius. Nah, tapi ketika mereka memperkenalkan 3 karakter ini, oh my goodness, ini film seketika menjadi sebuah arena sirkus. Cerita yang dihadirkan memang masih terasa sangat serius, tapi semua karakter sampingan ini sudah seperti sekumpulan badut. Mereka benar-benar merusak semua hal yang telah dibangun oleh film ini sejak awal. Penggambaran karakter mereka yang penuh dengan bercanda membuat film ini menjadi kebingungan untuk mengambil arah apakah mereka akan tetap mempertahankan nuansa seriusnya atau mulai transisi menuju full on comedy action. Hal ini jelas membuat gua benar-benar frustasi ketika memasuki bagian film tersebut. Udah gitu mereka semua ini kagak memiliki background yang menarik sama sekali. Ketiga badut ini seolah-olah muncul entah dari mana dan membuat perjalanan dari karakter Buzz menjadi sangat terhambat. Udah gak lucu, kelakuannya kayak orang bego, beban lagi. Kayak hampir kagak ada satupun hal yang bisa membuat gue bersimpati kepada mereka. Udah gitu bagaimana mereka berusaha menunjukkan kalau karakter-karakter ini bisa berguna bagi perjalanan Buzz, itu udah kayak penulisan yang malas. Semua tindakan berguna yang mereka lakukan itu bisa terjadi dikarenakan ketidaksengajaan saja dan minim akan adanya pengembangan karakter. Gue sendiri bisa mengerti kalau tujuan dari diadakannya ketiga karakter ini adalah untuk mencairkan suasana agar film ini tidak terlalu serius, mengingat target audiens dari film ini masih merupakan anak-anak. Tapi sayangnya, apa yang mereka lakukan di sini sangatlah tidak bijak dan malah merusak nuansa dari keseluruhan film itu sendiri. Selain dari ketiga karakter tersebut, sebenarnya masih ada beberapa alasan lain yang membuat film ini menjadi kurang begitu bagus di mata beberapa orang. Salah satu diantaranya adalah dari penggambaran karakter Buzz di film ini yang dianggap nggak semenarik dan sekaya karakter Buzz versi mainannya. Dikarenakan pada dasarnya kedua karakter ini memiliki kaitan satu sama lain, jadi ya wajar aja kalau banyak orang pastinya berusaha membandingkan kedua versi Buzz ini. Nah, beberapa orang menganggap kalau Buzz versi mainan itu memiliki penokohan yang jauh lebih baik. Ia digambarkan sebagai seorang mainan yang merasa kalau dirinya adalah seorang astronot. Konflik yang dialami oleh Buzz mainan ini adalah mengenai pencarian dan juga penerimaan mengenai jati diri yang sebenarnya. Nah, sedangkan untuk karakter Buzz manusia, ia digambarkan sebagai seorang astronot yang telah melakukan kesalahan dan ia berusaha menebus kesalahan tersebut dengan menunjukkan kepada orang-orang bahwa usahanya selama ini bisa membuahkan hasil. Konflik dari karakternya ini lebih mengarah ke masalah obsesi dan juga penyesalan. Kalau dari gue pribadi, gue gak bisa memilih salah satu di antara keduanya, karena buat gue, kedua karakter ini memiliki kelebihan dan keunikannya tersendiri. Selain itu, ada juga masalah mengenai sang villain utama pada film ini, yaitu karakter Zurg yang ternyata merupakan Buzz versi masa depan. Pada film Toy Story kedua, kita diungkapkan bahwa identitas dari Zurg ini sebenarnya adalah ayah dari Buzz, yang mana momen tersebut merupakan parodi dari film Star Wars. I am your father. Nuh-uh. You mean nah?
Nah, apa yang membuat beberapa fans menjadi sangat kesal dengan pengungkapan ini adalah karena ini semua terlihat seperti Pixar yang sedang berusaha terlalu keras agar membuat film ini menjadi sangat berbeda. Mereka sadar bahwa Pixar bisa saja menetapkan karakter Zurg sebagai karakter villain yang murni jahat ketimbang merubahnya menjadi karakter lain yang seolah-olah dibuat agar kita bisa bersimpati kepadanya. Gue pribadi bisa menerima keluh kesah ini, namun di sisi lain, gue juga nggak bisa menyetujui apabila Zurg di film ini diceritakan sebagai sosok villain yang murni jahat. Kenapa demikian? Well, kalau andaikan itu dilakukan, maka hal ini akan membuat karakternya seperti nggak cocok dengan semua keseluruhan film tersebut. Dari bagian awal film sampai momen pengenalan karakter Zurg, gue nggak bisa melihat adanya celah yang cocok untuk bisa menempatkan seorang karakter sebagai seorang kaisar yang murni jahat. Malahan dengan membuat Zurg ternyata merupakan Buzz versi tua, rasanya ini malah jauh lebih cocok dengan apa yang sudah mereka bangun dari awal. Karakter Buzz versi masa depan ini juga nggak hanya semata-mata sebagai antagonis saja, namun juga sekaligus alat agar sang protagonis utama kita bisa mengalami pengembangan karakter. Oh ya, sedikit tambahan. Jadi setelah gue berpikir ulang, gue rasa karakter Zurg versi jahat ini sebenarnya bisa aja gitu masuk ke dalam film ini. Lebih tepatnya adalah karakternya ini seharusnya bisa menjadi pengganti dari general yang menentang Buzz untuk tidak melakukan eksperimen hyperspace. Kalian tahu kan karakter ini? Ya, mungkin rasanya bakal cocok gitu kalau misalnya Zurg ditempatkan di posisi tersebut. Karena ya si Zurg ini kan kekaisaran gitu, dan kita tahu bahwasannya ya masalah dari film ini kan Buzz ini nggak mau krunya itu tuh membangun peradaban di sana, sedangkan ya si orang ini tuh pengennya ya membangun peradaban aja gitu, kayak udah peradabannya tetap di situ aja, dan rasanya itu cocok banget sih dengan karakter Zurg versi jahat gitu. Dan ya, ini menjadi bukti bahwasannya Pixar membuang peluang yang sangat bagus ini. Secara keseluruhan, Lightyear merupakan film yang sangat menjanjikan, tapi dengan eksekusi yang sangat tidak baik. Film ini memiliki potensi yang sangat besar, namun sayangnya mereka malah menghancurkan potensi besar tersebut. Seharusnya Pixar ataupun sang kreator dari film ini sudah bisa menentukan dari awal mereka ingin membuat film Lightyear ini menjadi seperti apa. Entah sebagai film petualangan luar angkasa yang fun sama seperti serial Buzz Lightyear di tahun 90-an, ataupun menjadi sebuah film serius yang membawakan tema sci-fi yang memukau. Kalau melihat hasil akhirnya sekarang, gue merasa kalau Pixar ini sepertinya ingin mencampurkan dua bentuk cerita tersebut, tapi dengan hasil dan eksekusi yang sangat gagal. Terlepas dari adanya unsur pelangi dari film ini, masih terdapat banyak alasan lain yang membuat film ini akhirnya gagal dalam segi penayangan dan sekaligus tidak disukai oleh beberapa orang. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apakah film ini memang layak untuk dibenci atau tidak? Dan buat kalian yang tidak suka dengan film ini, apakah kalian tidak menyukainya hanya dikarenakan unsur pelangi tersebut? Atau memang dikarenakan masalah-masalah yang baru saja gue jabarkan barusan? Well, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!